Hidup juga. Hah? Hidup. Halo, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati Direktur PT Musdalifah yaitu Haji Ahmad Khalil SHMH, juga yang terhormat para calon jemaah umroh keberangkatan 6 Juli rahimakumullah yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita. Juga tidak kalah pentingnya Allah telah memberikan umur yang panjang, alhamdulillah, sampai pada pagi hari ini kita masih bisa hidup di dunia ini dalam keadaan Islam dan iman. Semoga Allah selalu memanjangkan umur kita semua untuk digunakan beribadah kepadanya, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Para calon-calon tamu Allah, tamu Rasulullah rahimakumullah. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, karena kata orang kalau tak kenal tak sayang ya. Nama saya Athoillah, tapi kalau di media sosial Ustadz Sahrukan. Kalau mau, saya kadang-kadang live ngajar di TikTok saya Gus Sahrukan. Instagram saya Ustadz Sahrukan @Sahrini. Sahrini itu nama istri saya, Bu. Nama panjangnya Sahrini Juwita. Kalau mau dengar ceramah di YouTube, tulis di YouTube ceramah Ustadz Sahrukan. Silakan di subscribe, like, comment, and share. Oke, guys. Ya, alamat rumah saya di Pondok Pesantren Al Jihad di belakang Masjid Al Falah Sungai Jawi. Itu rumah saya. Saya SD-nya SD Negeri 30, sekarang jadi SD Negeri 23 Gang Jarak. SMP-nya di Sanawiyah 1 Sungai Bangkong Negeri. Lalu SMA-nya Mambaul Ulum Pamekasan. S1-nya Dalwah Darul Dakwah Bangil Pasuruan. Terus saya lanjut studi saya di Tarim Hadramaut Yaman. Saya pertama kali berangkat ke Mekah tahun 2008. Itu sekilas perkenalan kita pada pagi hari ini. Baik, kita mulai. Jadi insya Allah keberangkatan kita tanggal 6 Juli. Jadi yang paling penting sebelum kita berangkat mulai hari ini, betulkan lo niat kita. Karena kata Nabi Muhammad, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala pekerjaan itu tergantung niat. Niat bagus, pekerjaan tak bagus, hasilnya tak bagus. Bapak Ibu niatnya bagus, Masya Allah. Niatnya apa? Mau memenuhi panggilan Allah, haji dan umroh. Haji wajib, umroh juga wajib. Banyak orang salah kira umroh tak wajib, sama wajib. Dalilnya wa'timul hajja wal umrata lillah, kata Allah. Sempurnakan hajimu dan umroh lillah, karena Allah. Umroh itu wajib, cuma bedanya kalau udah haji tidak wajib umroh lagi. Tapi kalau umroh, Bapak udah umroh nanti, kalau ada duit masih wajib haji. Itu bedanya. Itu ya bedanya. Kalau Bapak haji daftar tahun ini 30 tahun baru berangkat. Kalau umur 50 sama 30 berapa tuh? 80. Oke lah, nyawa masih hidup. Tapi kan jalan dah goyang-goyang begini, Excel sampai lepas satu kan. Yang penting sekarang kita ke Mekah umroh loh, kata orang. Kata orang Pontianak, yang penting sampai hajat ke Mekah. Ya biar tak kemponan bang kan. Kenapa kalau kita belum ke Mekah nanti diguburan kemponan, kata orang Pontianak kan ya. Jamaah lo ya. Yang penting nyampe lo ke Mekah. Siapa tahu kita ada rezeki. Para juta langsung. Jadi yang paling penting itu berikan lagi Bapak Ibu. Niatnya apa? Niat Masya Allah memenuhi panggilan Allah umroh, tapi pekerjaannya bagus. Maksudnya pekerjaan bagus dari duit haram. Berangkat umroh dari hasil narkoba, berangkat umroh dari hasil judi slot, berangkat umroh dari hasil korupsi MBG. Musuh-musuh MBG. Enggak apa-apa, MBG boleh, tapi kalau dikorupsi tak boleh ya. Umpamanya berangkat umroh dari hasil nipu orang, berangkat umroh dari hasil nyuri. Kita bawa ke Mekah. Ini niat bagus, tapi pekerjaan tak bagus, hasil enggak bagus. Bahkan dosa 2 kali lipat, Pak. Mohon maaf, Pak. Bapak umpama ada duit haram, tapi digunakan untuk lain, beli mobil, dosa. Cuma kalau duit haram dibawa ke Mekah, dosanya 2 kali lipat. Kenapa pula? Mekah tempat mulia, Mekah tempat suci, malah kita bawa duit haram. Masih mending duit haram itu kita habis-habiskan di sini ya. Itu. Yang kedua, pekerjaannya bagus, niatnya tak bagus, hasilnya tak bagus.
Sekarang pekerjaan bapak ibu nih bagus nih, ke Mekah kan, umroh pekerjaannya masya Allah, tawaf sa'i. Cuman niat tak bagus. Niatnya apa? Nanti biar orang tahu aku nyampe ke Mekah. Biar orang tahu aku orang kaya. Nanti aku foto selfie, aku posting di Facebook aku. Biar dipuji-puji niatnya kan. Kadang-kadang itu ada orang mentang-mentang udah haji 1 kali. Ya kadang-kadang udah pernah haji. Kadang ada bagian haji, tak boleh. Maaf ya, udah haji. Namanya Abu Bakar. Pak Bakar, tak boleh. Marah gitu. Kenapa kita bagi orang Pak Haji 50 juta tahu mahal? Ada nama Bakar di sini tak ya? Maaf saya kalau ngomong laju gini paham nggak? Paham nggak? Tak bisa. Secara anak ngomong dan nurun dah ya. Nurun kan bapak saya kalau ngomong laju. Ceramah abah saya kalau ceramah laju. Ya kadang-kadang mentang-mentang udah haji 1 kali, namanya Abu Bakar, mohon maaf ya kan ada Abu Bakar sini ya. Mentang-mentang udah haji 1 kali ditulis ini besar-besar. Abu Bakar, ada kan? Haji 10 kan? Jadi pekerjaannya bagus, niatnya untuk sombong, hasil nggak bagus. Jadi gimana? Aduh, pekerjaan bapak ibu nih umroh, tawaf, sa'i, niatnya betul kan? Halo, niatnya betul kan? Semata mengharap pahala dan ridho dari Allah. Ya. Halo, tes. Halo tes. Halo. Nggak dibawa. Jangan bawa lari gitu. Ada. Halo tes. Ada. Pakai ini ya. Ya. Jadi mulai sekarang yang kemarin kita ada niat bercampur-campur, niat soal kata orang tuh, ubah. Astagfirullah, ya Allah, saya niat memenuhi panggilanmu, hanya ingin mendapat pahala dari Allah. Ehonya mati kan? Tak usah ke eho. Halo, biar tak mantul. Tahu deh itu pada eho. Eco. Halo. Udahlah tak apalah sih. Terus nanti kita pertama kali, nanti ini kita ada 4 kali manasik Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mungkin kalau pernah umroh dengan travel lain, paling banyak travel lain itu 2 kali ya manasik. Itu 2 kali ya manasik. Manasik ini bimbingan ibadah nih. Punya kita 4 kali. Kenapa? Biar betul-betul paham. Pertama, sekarang ini teori. Sabtu depan, ini penting nih Sabtu depan nih. Tolong diingat, Sabtu depan praktek di asrama haji. Jam 6 udah ada di tempat. Jangan lambat lagi ya. Kalau bisa sebelum jam 6. Kenapa? Karena jam 7 disewa jamaah lain. Yang pertama, yang kedua, kalau terlalu siang panas. Tadi saya nyampe sini jam 8:30, udah terasa panas. Di Mekah lebih panas lagi. Kita di Pontianak nih 33 derajat, di Mekah 43 derajat panasnya. Tapi jangan takut. Ngeri Ustaz, panas ada. Masya Allah, walaupun betul-betul panas tidak terasa. Jarak hotel kita di Madinah sekitar 200 meter. Dari hotel ke Masjid Nabawi, ke Masjid Nabi. Di Mekah kurang lebih 450-an meter gitulah, kurang lebih. Tidak terasa. Apa tidak terasa? Karena di situ banyak orang jual-jual, AC keluar dari toko-toko, jadi tidak terlalu panas. Nah, jadi kita pertama kali mendarat di kota Madinah. Di Madinah 5 hari, di Mekah 5 hari. Perjalanan 2 hari. Jadi totalnya semuanya 15 hari. Ya, tadi belum saya jelaskan. Jadi manasik pertama di sini teori, manasik kedua hari Sabtu depan jam 6 pagi di asrama haji, manasik ketiga insya Allah tanggal 5. 1 hari sebelum berangkat. Rencana saya itu mau saya simpan tanggal 4. Cuma jamaah kita dari Ketapang tuh, ada dari ada namanya Meliau. Akhirnya tidak ramai nih, karena sebagian dari Ketapang Meliau. Mereka baru berangkat tanggal 4. Akhirnya saya simpan di tanggal 5. Tapi untuk hotel belum kita bookingkan antara Hotel Borneo atau Hotel Golden Tulip. Nah, untuk itu penting juga manasik terakhir itu untuk briefing persiapan. Manasik yang keempat nanti Madinah, di hotel kita Madinah 1 hari sebelum ke Makkah ada manasik lagi keempat kali. Jadi 5 hari kita di Madinah. Apa yang kita lakukan di Madinah? Masjid Nabawi. Nabawi itu artinya Nabi. Jadi Masjid Nabawi itu masjidnya Nabi. Nabi Muhammad yang bangun Masjid Nabawi tersebut. Di dalam Masjid Nabawi ada makam Nabi. Mungkin Bapak Ibu banyak. Tadi ada orang beli saya duit. Bukan duit apa, duit ngelunaskan. Belum lunas, dia baru lunas sekarang.
banyak barang. Nah, ada. Di dalam Masjid Nabawi itu ada makam Nabi. Bapak Ibu pernah tidak melihat? Di atas Masjid Nabawi ada kubah hijau. Nah, di samping kubah hijau, kubah perak, kubah silver putih. Apa tuh kubah hijau? Di kubah hijau di atas, bujoran kubah hijau. Pas di bawah kubah hijau itu makam Nabi Muhammad. Ada 3 makam. Pas di bawah kubah hijau ada 3 makam. Yang pertama makam Nabi Muhammad, di sampingnya makam Sayyidina Abu Bakar, di sampingnya lagi makam Sayyidina Umar. Ada 3 makam. Terus di depan makam kubah hijau, kubah perak, kubah silver. Apa tuh kubah silver? Di bawahnya imam. Berarti bujuran dengan kubah silver, di bawahnya itu imam sholat. Jadi ini di dalam Masjid Nabawi itu ada makam Nabi. Di samping makam Nabi ada ruangan. Lebarnya kurang lebih 20 meter, panjangnya mungkin 40 meter. Halo, tes 1. Tes 1 2 3 aneh nah. Lebarnya sekitar 20 meter, panjang mungkin 40 meter. Apa ruangan tersebut yang di samping makam Nabi? Namanya Raudhah. Raudhah itu artinya taman surga. Ulama mengatakan barang siapa masuk ke taman Raudhah yang di samping makam Nabi, insya Allah akan masuk taman surga aslinya. Amin. Makanya kita ke Madinah yang direbutkan itu Pak, yang direbutkan. Dulu sebelum COVID bebas mau pergi ke situ. 1 hari 2 kali bisa, yang penting mau ngantri ya dulu. Sekarang sejak mulai dari adanya COVID sampai sekarang ke Raudhah dapat jatah 1 kali ya. Dan itu harus pakai tas. Kita keluar, bukan kita tak bisa tentukan. Ada yang keluar surat izin jam 1 malam. Mau tak mau jam 1 malam kita boleh beri. Tak berangkat tak dapat lagi. Tak ada pula, Ustaz saya sakit pinggang. Tak ada bisa. Asal tak pergi game tak bisa kita. Ya, makanya jaga kesehatan ya, jaga kesehatan. Kadang-kadang ada jamaah ke masjid mulai dari habis subuh tak ada balik. Subuh, nunggu zuhur, nunggu asar, baru dibalik. Udah itu sebelum maghrib berangkat lagi. Sampai habis isya. Bukan apa, jaga kesehatan. Tidak jauh hotel gitu 2 meter. Habis sholat balik lo, istirahat, bujurkan kaki. Azan kurang setengah jam turun lagi. Jangan dipaksa. Karena ritual kita yang paling berat nanti di Mekah tuh, tawaf sa'i. Ini masih di Madinah. Jadi apa yang di Raudhah ini sampai Nabi bersabda, "Ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah." Ini makam Nabi, ini Raudhah. Ini Raudhah nih, sekitar 20 meter lebarnya, panjangnya 40 meter. Jadi kata Nabi, antara rumahku, ini rumah Nabi. Kata Nabi, antara rumahku, ini rumah Nabi. Sekarang jadi makam Nabi. Kenapa jadi makam Nabi? Karena semua Nabi dengan Rasul meninggal di mana pun dimakamkan tahun 90-an gitu. Saya masih kecil, masih SD. Saya pernah baca koran, buka di Google ada di Pakistan ada orang ngaku Nabi namanya Ahmad Ghulam. Akhirnya dipanggil nih anak buahnya apa murid-murid dia pesan dia mau ikut Nabi gak? Muridku, kalau nanti aku mati, aku ini Nabi, jadi aku mati di mana pun kuburkan situ. Tahu tak Bapak? Jadi aku mati di mana pun kuburkan situ. Tahu tak Bapak? WC ada ke Nabi kubur dalam WC? Allah hinakan dia. Mana ada lagi Nabi? Lah Nabi ya Bakdi, kata Nabi. Tidak ada Nabi lagi sesudahku, kata Nabi Muhammad. Jadi kalau sekarang ini ada orang ngaku Nabi, berarti dia murtad keluar dari Islam. Tidak ada lagi Nabi. Bohong kalau ada orang ngaku Nabi. Terus, jadi dia, dan ini mimbar Nabi. Ibu-ibu mungkin kurang paham mimbar, bapak-bapak tahu. Jumat kemarin, nah Jumat kan ada khatib naik mimbar. Ibu pernah lihat di masjid tuh Bu, yang kayak apa ya, mimbar yang ada tangga, khatib biasa baca khutbah, itu namanya mimbar. Di sini ada mimbar Nabi. Antara rumahku dan mimbarku lebarnya kurang lebih 20 meter. Raudhatun min riyadil jannah, termasuk taman dari taman surga. Di situ kita masuk, nggak tahu jam di berapa kita keluar surat izin. Bapak-bapak dengan ibu-ibu beda ya, jamnya beda. Dan bapak-bapak tidak bisa pun masuk situ, ngantar ibu tidak bisa. Nanti ibu pun masuk situ, ngantar ibu tidak bisa. Nanti ibu-ibu ada pun masuk situ, ngantar ibu tidak bisa. Nanti ibu-ibu ada ustazahnya di sana nanti. Dinatan li tahiyatil masjid rakaataini lillahi ta'ala, pakai bahasa Pontianak. Niat saya sholat untuk menghormat masjid, sunnah 2 rakaat, sunnah karena Allah. Habis tahiyatul masjid, sholat apa lagi dibagi nih ya? Sholat apa nama?
Duha, boleh duha kan pagi. Kalau kita masuk jatah jam 2 malam, umpama jatah kita keluar, solat apa tuh? Tengah malam tuh nama. Solat tahajud, jangan pula solat duha jam 2 malam, tidak ada. Solat tahajud, solat witir. Kalau kita masuk habis asar, biasa laki-laki, kebanyakan laki-laki itu jatahnya habis asar. Kalau habis asar cuma bisa satu solat ya, solat tahiyatul masjid. Solat lain tak boleh. Apa? Tidak ada solat tahiyatul masjid. Solat lain tak boleh. Apa? Tidak ada solat sunnah setelah asar. Haram, tidak boleh. Jadi solat tahiyatul masjid berdoa di situ tuh, itu dikabul doa apa ya? Minta pada Allah. Kalau bisa usahakan jatuh kain air mata. Yang tak bisa nangis, nangis. Apa kata Nabi? Ubeku fa'ilam tabku fatatabakau. Menangislah kalian, kata Nabi. Kalau kalian tidak bisa menangis, berusaha untuk menangis. Kenapa? Karena bisa jadi nanti air mata jadi saksi di hadapan Allah. Kita banyak dosa. Bapak Ibu banyak dosa. Saya termasuk banyak dosa. Karena kita dikata Nabi al-insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempat salah dan keliru. Yang tak punya dosa cuma Nabi dengan Rasul. Kita banyak dosa belunggu, termasuk saya nih. Kebetulan saya ditutup ya. Bapak Ibu tidak tahu dosa saya. Karena saya pakai ini kayak Pak Ustadz kan. Kalau oleh Allah tampakkan dosa saya, Ibu Bapak tak mungkin mau dekat-dekat saya. Gitu ya. Jadi ketika kita banyak dosa, mau dilemparkan neraka kena malaikat, air mata berkata, malaikat, jangan kau lempar neraka itu. Memang di belunggu dosa di Pontianak tuh semua dosa dikerjakan. Cuma malaikat, dia pernah jatuhkan aku satu tetes di Raudhah, satu tetes depan Ka'bah. Akhirnya gara-gara persaksian air mata, bisa-bisa oleh Allah diampuni dosa kita. Oh, jadi walaupun tak bisa nangis, kayak saya punya jamaah Bapak Ibu. Ketika saya manasik gini, selesai manasik dia pergi ke saya. Ustaz, saya ini kayaknya tak bisa lah nangis. Saya seumur hidup tak pernah nangis, kata dia. Bapak masih meninggal, saya tak nangis. Ya, saya sedih Pak Ustaz, cuma tak bisa air mata. Oh iyalah. Ketika nyampe di depan di Masjidil Haram di Ka'bah, nyampe depan di Ka'bah, saya bilang, jamaah, ini Ka'bah. Ayo ikut saya baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rupanya dia paling nyaring suaranya Pak, nangis paling nyaring dia. Gitu. Mungkin dia ingat dosa kali ya. Ketika mak bapak meninggal, ya dia tak ada nangis. Paling banyak air mata dia. Ya. Nah, jadi di Raudhah kita kerjakan sholat di situ, berdoa, doa apa saja, minta pada Allah, terutama anak kita. Sekarang ini naudzubillah anak-anak kita. Sekarang anak pintar-pintar Pak, cerdas-cerdas. 3 tahun, 2 tahun pada HP. 5 tahun pada masih tahu, 2 tahun pada HP. 5 tahun pada bahasa Inggris, cerdas. Cuma tak punya akhlak, tak punya sopan santun anak kita sekarang nih. Orang tua duduk di bawah, di slow ya, mohon maaf. Ya, di atas kursi begini sambil makan nasi. Itu kurang ajar. Sampai-sampai anak kita sekarang salaman pun tak tahu. Bapak Ibu jangan biarkan itu kurang yang dibiarkan oleh para ulama. Bukan begitu, begini. Cium tangan orang tua pakai hidung mulut, nikmati tangan orang tua, walaupun bawa belacan nikmati gitu. Ini kadang bertanduk ya begini. Santri saya ajarkan. Ya, salaman tuh ada 3 cara. Ya, salaman tuh ada 3 cara, ada 3 cara. Bapak Ibu mungkin yang punya orang tua atau nanti ajarkan ke anak. Cara pertama pakai hidung, semuanya ciumnya pakai hidung mulut. Cara pertama semuanya ciumnya pakai hidung mulut. Cara pertama cium, lagi cium punggungnya. Ini yang paling bagus. Jadi jangan biarkan punya cucu anak begini, biarkan. Jangan biarkan. Ya, itu bukan menghormat tuh, itu kurang ajar. Ya, jadi didoakan nanti di Raudhah tuh anak kita, cucu kita, ya, minta apa kepada Allah, mudah-mudahan diberi hidayah jadi anak yang soleh, jadi anak yang solehah. Terus jadi kita di Raudhah beri waktu 10 menit. Setelah itu apa kegiatan kita sehari-hari di Masjid Nabawi? Sholat 5 waktu. 5 waktu, perbanyak, jangan sampai sholat di kamar ya, mohon maaf. Jangan sampai sholat di hotel, jangan sampai sholat di kamar, sholatnya di masjid. Kalau bisa di dalam masjid, kalau tidak bisa paling sedikit berjamaah dengan imam masjid, walaupun di halaman masjid. Kenapa? Karena ada hadis Nabi yang Nabi bilang begini, kalau kita di Madinah sholat di Masjid Nabawi, sholat pahalanya dilipat gandakan 1000. Kita sedekah sedekah Al-Quran sebuti sama dengan 1000 Al-Quran kita sedekah. Di Masjidil Haram di Ka'bah di Mekah, kalau kita sholat pahalanya dilipat gandakan 100.000. Sedekah dilipat gandakan 100.000. Bapak Ibu baca sholawat sekali ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, pahalanya kalau di Mekah 100.000, di Madinah 1000. Tapi sebaliknya, buat dosa sekali di Madinah, dosanya kita buat dosa nih bual sekali sama dengan 1000 kali bual. Kalau di Mekah bual sekali sama dengan 100.000 kali bual. Makanya Pak jaga pandangan ya. Ibu-ibu pun jaga mulut.
Kenapa? Karena bapak paling banyak, makanya laki-laki dengan perempuan kalau nangis beda. Laki-laki kalau nangis matanya ditutup gini. Laki-laki ngapa? Dia tahu mata banyak dosa. Kalau ibu-ibu nangis mulut itu. Mulut banyak dosa. Jaga mata, Pak. Di sana, Pak. Di sana orang Amerika ada, Pak. Orang India, keluarga saya, keluarga Sarukan Belonggo. Orang Eropa, Masya Allah, hidung mancung putih bening, Pak. Mata biru. Di sini ibu jangan sombong, Bu. Jangan sok-sok, Bu, ya. Mentang-mentang merasa hidung mancung. Iya. Di Pontianak hidung ibu paling mancung. Nyampe di sana kecil dong gitu, Pak. Bu. Bapak di sini merasa badan besar. Nyampe di sana, ya Allah, ketuk gitu, Pak. Pendek, cebol gitu. Apalagi orang Afrika, tinggi besar begini ya. Ya. Jadi jaga pandangan biar tidak ditulis dosa kita 100.000. Tapi gimana Pak Ustaz? Udah terlanjur kita terlihat tak sengaja. Apa kata Nabi? Lakal ula wa alakatania. Pandangan pertama tidak dosa kalau tak sengaja. Pandangan kedua dosa. Contoh, bapak saya tanya, jujur Pak, jujur. Bapak tadi kan ke sini. Tiba-tiba dari arah berlawanan ada perempuan nampak paha. Dilihat tak Pak? Dilihat tak Man? Ketawa nih. Dilihat dosa kan? Tidak dilihat mubazir. Lihat ke atas tabrakan. Gimana tuh? Jadi kita balik kata Nabi, lakal ula wal katanya. Pandangan pertama tidak dosa kalau tak sengaja. Bapak kayak motor nih, tiba-tiba dari arah berlawanan ada perempuan nampak paha, bapak terlihat, astagfirullahaladzim, tak ada dosa. Tapi kalau begini, kayaknya mulus ya. Lihat aja yang kedua. Yang kedua dosa. Ini laki-laki banyak dosa. Ibu-ibu yang banyak dosa mulut, jaga mulut tuh, Bu. Ya, saya mau tanya ibu, kadang-kadang kalau ngumpul di depan rumah dengan tetangga 10 orang itu ngomongkan apa? Ngomongkan agama ke? Ngomongkan orang kan? Bu, saya jawab Bu ya. Enak ngomongkan orang apa enak makan ayam goreng? Ayo, enak mana? Ayam goreng, oke, ayam goreng. Kalau kata saya enggak. Nih contoh, ibu udah megang paha ayam goreng nih. Paha ayam goreng udah disiram kecap saus sambal. Ketika mulai makan bengangak begini, tiba-tiba tetangga datang. Apa? Begini nih. Kau tak dengar berita? Apa? Rupanya ya istri Pak RT selingkuh. Iya ke? Lepas dah ayam tuh. Lepas. Makanya jaga pandangan, jaga mulut. Bapak pun sama. Makanya kata Allah dalam Quran apa? Fala rafata wala fusuqa wala jidala bil hajj. Jaga 3 perkara ketika umroh nanti. Fala rafata, jangan ngomong jorok, jangan mencarut, jangan maki-maki, wala fusuqa, jangan buat dosa, wala jidala. Ini paling banyak yang ketiga. Jangan emosian. Bapak di sini emosi, tetap berat sikit, ngamuk. Ya, orang nyenggol kita ngamuk di sini, di sana kita sabar. Latihan sabar, Pak. Latihan sabar. Di sana banyak hal-hal yang bikin kita emosi, Bu. Contoh nanti kita di hotel, kan ngantri makan. Hotel itu isi 2.000. Meja 2 putih. Ya, meja 2 putih. Bayangkan 2.000 orang, Pak. Tapi tidak lama sih ngantrinya. Paling 5 menit, 10 menit lah paling lama tuh kita ngantri makan tuh. Kadang-kadang kita udah lapar, bro. Saya pernah tuh. Pernah. Udah kita ngantri panjang. Slow ya orang. Udah nyerobot depan saya, nabrak lagi. Sampai jatuh lagi saya. Ya saya lihat, Allah kasihan dia. Orang tua udah ada tua, Pak. Jangan tak perlu tombok ditiup pun jatuh dia ya. Cuma kita sabar begini. Kayak bukan tak berdosa, bukan minta maaf, slow ya. Di sana ya, latihan betul-betul super sabar. Wala jidala bil hajj. Terus jadi kita berbanyak sholat di Masjid Nabawi. Nanti setelah 5 hari, jadi kerja kita di Masjid Nabawi itu yang penting kedua. Ke Raudhah, taman surga, ya banyak sholat. Yang kedua, ziarah ke makam Nabi. Ibu-ibu ziarah ke makam Nabi agak jauh, Bu. Agak jauh jaraknya. Coba nampak. Kalau bapak-bapak pas depan makam Nabi. Jadi apa kita di depan makam Nabi? Mengucap salam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Kalau tidak bisa, Assalamualaikum Nabi. Nabi dengar. Kadang-kadang kalau kita nak berangkat, ada keluarga kita bilang gini, kau kata dong, bro, ya, kirim salam ke Nabi ya, titip salam, ada tuh. Kirim salam ke Nabi ya, titip salam, ada tuh. Dengan dosa kan itu ngorban siapa tuh? Kayak kita 17 Agustus kita berdiri begini, ngorban siapa tuh? Ngorban apa tuh? Upacara ngorban bendera. Kita baca serakal berdiri, ngorban siapa? Nabi.
Kata ulama Nabi hadir datang, tapi ngapa kita tak bisa terlihat? Mata luar kita bisa melihat, tapi mata hati kita buta, tertutup dengan dosa. Ya, jadi setelah itu 5 hari kita di Madinah perbanyak ibadah, sholat, karena kita dekat dengan Nabi, banyak baca selawat pada Nabi. Usah selawat panjang, selawat pendek ya. Selawat paling pendek itu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, satu ya kita baca selawat, pahalanya sama dengan 1000 selawat. Bagaimana kalau satu hari kita baca 100 selawat selama 5 hari, 500 kali 1000, besar pahala kita. Setelah 5 hari, insya Allah kita berangkat tanggal 6, mendarat di Madinah tanggal 6 tuh hari Senin kita berangkat. Biasa kita nyampe malam Selasa, Senin, Selasa, 2, 3, 4, 5. Hari Sabtu tuh kita akan menuju ke Mekah. Hari Sabtu kita akan ke Mekah. Hari Jumatnya 1 hari sebelum ke Mekah kita akan ada manasik lagi, bimbingan lagi untuk mengingatkan biar tak lupa. Jadi hari Sabtu kita ke Mekah. Sebelum kita berangkat ke Mekah, kita disunahkan melakukan hal-hal yang disunahkan dalam umroh. Di antaranya apa? Disunahkan mandi kayak mandi besar, ujung rambut ke ujung kaki basah kan. Tapi niat, nawaitul ghusla lil ihram sunnatan lillahi taala. Niat saya mandi untuk umroh, untuk ihram atau untuk umroh, sunnahkan Allah. Mandi dari ujung rambut sampai ujung kaki basah kan. Sunnahnya pagi sebelum kita berangkat Sabtu ke Mekah tuh, sunnah potong kuku. Kukunya dipotong. Potong kuku itu ada caranya. Disunahkan potong kuku sebenarnya itu hari Senin, Kamis, Jumat, 3 hari. Tapi kalau bapak tak bisa hari lain pun boleh. Jangan hari Rabu. Ya, jangan hari Rabu. Karena ada di kitab disebutkan yang potong kuku dari Rabu, kalau terjadi sesuatu jangan dia marah kecuali diri dia seorang. Kalau bisa usahakan Senin, Kamis, Jumat. Kecuali kalau kita di Mekah tuh mau hari apa pun tak apa. Jadi cara potong kuku, cara potong kuku. Kalau tangan, dimulai pertama dari tangan telunjuk. Tangan kanan telunjuk mulai dipotong loh. Ngapa pula Ustaz tangan telunjuk? Karena tangan jari yang paling mulia jari telunjuk. Kenapa? Dipakai ketika kita tasyahud. Asyhadu alla ilaha illallah. Jadi ketika ucap salat tuh asyhadu alla ilaha illallah. Lepas. Ini kata peneliti, ya kata kedokteran. Kenapa jari telunjuk nih ketika kita ucap illallah nama Allah? Karena urat ini ngetrum ke hati. Jadi ketika kita illallah, hati kita tergerak, tambah khusyuk. Jadi ini kita mulai potong jari telunjuk. Lah jalan ke kanan, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking, terus ini kiri, jempol terakhir, jempol kanan terakhir. Kalau kaki, karena kaki tidak ada jari paling yang lebih mulia, dimulainya dari ujung kiri sampai ke ujung kanan. Ya potong kuku, apalagi sunnah pada sebelum kita berangkat ke Mekah, hari Sabtu itu sunnah buang bulu-bulu, semua bulu yang namanya bulu kecuali jenggot. Jenggot sunnahnya dipiara Pak, sunnahnya. Tapi kalau dipotong tak apa, kayak saya ini kan dipotong. Karena kalau tidak dipotong, masya Allah ya, tidak ada warna hitam seputih pun, putih semua. Tapi tidak potong habis, masih ada sisa-sisanya. Kalau bisa dipiara yang punya jenggot, walaupun seputih, yang seputih 2 putih, karena ada hadis Nabi bilang begini, selama ada jenggotnya, itu malaikat bergelantungan di jenggotnya dia dan berdoa. Apa doa malaikat yang ada di jenggot? Ya Allah, ampuni dosa dia, ampuni dosa dia, ampuni dosa dia, selama jenggot masih ada. Dipiara. Kadang-kadang sebuti dicabut. Habis setelah malaikat tadi doa. Jadi buang bulu-bulu, kecuali jenggot sunnah dipiara. Setelah kita udah melakukan sunnah, baru persiapan kita akan berangkat ke Mekah. Sebelum berangkat ke Mekah, kita pakai duduk. Udah tidak disiapkan kayak di ihram. Bentar lo ya. Turun lo bentar. Mau ngambil kayak di ihram.
Udah dapat semua bapak-bapak ya? Sudah. Nah, boleh praktek, boleh sambil divideokan. Takut lupa. Jadi ini cara pakai di bawah. Ini ada tulisan. Ini untuk budak kecil nih. Salah ngambil saya. Untuk anak kecil tak apa-apa. Ini ada untuk orang besar. Tak apa-apa lah, untuk anak kecil semua. Nah, ya. Yang tulisannya simpan bawah. Ya nampak. Caranya sebenarnya bapak-bapak ya, ini untuk bapak-bapak. Ibu-ibu ndak ada pakaian kayak gini. Sebenarnya banyak cara, Pak. Cuma ini cara yang paling saya suka dari 2008. Caranya ujung ketemu ujung, Pak ya, ujung ketemu ujung. Tarik ke kanan. Nah, tarik ke kanan. Ini punya anak kecil nih, budak-budak kecil nih. Tarik ke kanan, lalu tekan. Tekan tulang rusuk kanan, lempar ke kiri. Tekan tuh pendek jadi mulut. Tak bisa dia. Tunggu dulu ya. Saya ngambil lagi loh. Salah ngambil. Nah, ini dia. Nah, yang tulisan di belakang. Ulang lagi, Pak ya. Ini besar nih. Kita cari ujung ketemu ujung nih. Nah, ujung ketemu ujung. Tarik ke kanan. Karena tarik kanan kan agak payah, kita majukan tangan kita. Yang ini majukan. Biar terik. Nah. Lalu tekan tulang rusuk kanan. Lempar ke kiri. Tekan tulang rusuk kiri, lempar ke kanan. Dan sekali lagi. Saya mau saya bekerja ke tangga. Udah cukup nih. Ulang lagi ya. Ujung ketemu ujung. Nah, tarik ke kanan, majukan tangan kita ya biar narik terik. Terik kan nih terik. Tarik. Tekan tulang rusuk kanan, lempar ke kiri. Tekan tulang rusuk kiri, lempar ke kanan. Lalu gulung. Ketika gulung, Pak, perut Bapak kempeskan. Tahan apa lo? Bentar ya. Gulung. Ngapa? Biar ketika kembung perut terik. Nah, ya. Udah selesai. Dan perlu diperhatikan, Pak. Ini kain ihramnya harus di atas pusar. Karena pusar kita Pak aurat. Kalau pusar apa? Sholat tasah, tawaf tasah, umrohnya tidak sah. Jadi agak dekat pusar. Nah, ini jadi aurat laki-laki yang wajib ditutup di atas pusar sedikit, di bawah lutut. Bawah lutut gini. Nah, terus pakai ini. Nggak pakai ini pun tak apa-apa, cuma ngeri-ngeri. Karena bapak-bapak dilarang pakai celana dalam. Kalau sampai bapak tak pakai ini, belelet di kain, tinjak, bergantung, Pak. Lato-lato tuh. Ya, jadi pakai ini ya. Lebih aman. Nggak harus ikat pinggang ini. Ikat pinggang kantor pun boleh. Tali rapia pun boleh. Apa lagi Jawa-Jawa dulu masih kecil sekolah SD pakai tali rapia. Ingat enggak? Zaman dulu melarat gitu tuh, kaos kaki jatuh ikat ke tali rapia, sepatu benganga. Kancing resleting lepas. Ya Allah ya sekarang. Nih pakai ini. Ikat pinggang ini nih enak. Bisa simpan duit gitu nih. Ah, aman. Simpan duit, simpan sebelah sini, simpan kartu ATM apa sini aman lah dia. Udah pakai ini, baru bagian atas. Bagian atas begini. Ini kecil lagi bagian atas apalah. Nah, bagian atas nih banyakkan ke kanan, simpan di bawah ketiak. Nah, nih, simpan bawah ketiak. Lalu kita pegang jemput, lemparkan ke belakang. Tinggal kita rapikan. Ih, pendek. Nah, tinggal kita selipkan gini, rapi kan? Nanti rapi dia tinggal begini, rapi. Nah, ini
bahu kanan nampak kalau tawaf. Hanya pada saat tawaf. Selain tawaf, di dalam bis, sholat, sa'i, di hotel, sunnahnya ditutup. Gimana cara nutup? Kalau cara nutup gini. Kalau mau cepat sih tinggal begini ya. Simpan di bawah, di atas bahu. Tinggal kumpulkan begini, lemparkan ke belakang. Nah ini sisanya selitkan sini. Tinggal rapikan begini. Ya karena ini kecil. Nah tinggal rapikan. Ya. Nah jadi itu caranya. Terus setelah kita pakai kain ihram, halo. Nah, setelah kita pakai kain ihram begini, lalu kita akan mulai perjalanan kita menuju ke Madinah. Ke Makkah. Hari Sabtu. Insya Allah biasa kita berangkat Sabtu itu habis duhur. Habis sholat duhur kita ngumpul di hotel, siap-siap turun duhur, kita ngumpul di hotel, siap-siap turun lobi kumpul, kita akan OTW mulai berjalan dari Madinah. Masjid namanya Masjid Bir juga Masjid Dzul Hulaifah. Kenapa disebut Masjid Bir Ali? Bir bukan bir mabuk bir, bukan, itu bahasa Arab. Birun Sayyidina Ali. Dulu ada ulang situ. Masjid sholat sunnah, kita mengikuti ritual Nabi. Turun dari bis, kita masuk masjid. Pertama kita sholat tahiyatul masjid, menghormat masjid. Udah itu baru kita sholat sunnah ihram. Niatnya nanti saya share di grup. Tetap semua niat di masjid usalli sunnatal ihram rakaataini lillahi ta'ala. Boleh kita sebut anak, niat saya sholat sunnah ihram atau niat saya sholat sunnah umroh 2 rakaat karena Allah. Surahnya bebas. Rakaat pertama surah apa pendek lah, kulhu. Rakaat kedua surah apa, inna a'tainakal kautsar, bebas. Ndak ya, surah bebas. Ndak ya, surah pendek. Setelah itu kita berdoa pada Allah dalam masjid, minta pada Allah apa dalam masjid, minta pada Allah apa saja minta, karena itu tempat kabul, mustajab, tempat dikabul. Setelah itu, setelah kita sholat di situ, sholat sunnah ihram, baru kita masuk bis. Kita akan mengucap niat di dalam bis. Kita pakai bis. Mohon maaf, kadang-kadang ada orang kita di Pontianak nih, sikit-sikit kalau tidak ada zaman Nabi bid'ah. Kita tak usah gitu, kita harus ikut Nabi. Iyalah, kalau ikut Nabi pakai unta lah kau umroh. Dari Pontianak sampai pesawat pakai unta. Ya, paham ya? Nah, jadi tak ada semua yang tak ada zaman Nabi kita. Tak ada semua yang tak ada zaman Nabi kita. Kita tiba di matahari, bayangannya bentuk apa segi 4 ya dia. Nah, ya. Baik. Jadi nanti ketika di bis kita mulailah mengucapkan niat. Tapi ingat, sebelum mengucapkan niat, nah ini sebelum mengucapkan niat, kita harus tahu larangan-larangan ihram, larangan-larangan umroh. Ketika Bapak udah mulai mengucap niat, maka berlaku larangan ini. Kalau sampai dilanggar, kita kena denda. Apa larangan itu, Ustaz? Ini kakak saya mau umroh juga nih. Terus, jadi sebelum kita mengucap niat, kita harus tahu larangannya. Kalau kita tidak tahu bahaya. Apa larangan tersebut? Ada tiga bagian. Yang pertama khusus bapak-bapak. Yang kedua pakai andok. Saya ini pernah kena nggak Pak? Padahal saya sering ke Makkah. Ya nama kita manusia ya. Biasa lalai lupa kan. Pada waktu itu musim sejuk, musim dingin. Sekarang musim panas nih. Musim dingin tuh biasa udah mulai bulan November, Desember puncak musim dingin. Jadi musim dingin saya duduk di belakang bis begini. Musim dingin saya duduk di belakang bis begini. Sejuk begini, saya begini. Saking sejuk begini saya. Saya tak sadar. Akhirnya mak bilang, Pak Ustadz melanggar ya. Mana ada? Pak Ustadz melanggar ya. Mana ada? Nanti pakai anduk, hati-hati pakai anduk. Kalau Bapak pakai anduk begini, kena nih, gini.
Nah, begini nih. Ada. Ngapa? Nutup kepala. Jadi caranya bagaimana? Caranya bagaimana pakai anduk? Kita pegang anduk kita begini, begini. Caranya. Bapak-bapak, ibu-ibu tak apa-apa. Ibu-ibu malah wajib. Maaf Pak, ya, ini istri saya nelpon, dah saya matikan tadi. Yang umur 4 tahun, saya dengan anak saya dengan istri pakai bahasa Arab Bapak Ibu ya, setiap hari pakai bahasa Arab. Ini yang umur 4 tahun nih, Bapak di mana katanya? Dia ada di rumah nenek di Pediraman di Membawa. Baik, sampai mana tadi cerita kita tuh? Ini banyak orang nelpon nih bayar, sarukan bayar. Ando. Kalau ibu-ibu tak ada apa-apa, ibu-ibu malah wajib tutup malah tuh, pakai kerudung kan? Nah, kalau keluar. Jadi itu saat pertama Bapak dilarang tutup kepala. Pakai apa pun tak boleh. Kalau pakai payung Pak Ustaz, payung boleh. Payung begini boleh apa? Karena tidak langsung kena kepala. Tapi kalau payung di sana ada jual payung 5 rial, payung kepala. Mungkin Bapak Ibu pernah nonton dia. Payung kepala 5 rial ya, 25.000. Ah, kita simpan sini berkat. Itu tak boleh haram. Apa? Karena langsung melekat dengan kepala. Tapi kalau payung kita pegang begini, itu tak apa-apa. Cuma lebih afdol jangan. Nah pula biar kita ngerasakan gimana hajinya Nabi Muhammad, gimana para ulama dulu kepanasan. Kita rasakan, anggap itu penebus dosa kita. Neraka lebih panas dari itu. Terus yang kedua, larangan itu Bapak, dilarang nutup mata kaki. Pakai kaos kaki tak boleh. Pakai sepatu polisi itu yang tinggi itu tak boleh. Tapi kalau pakai sepatu sendal itu boleh karena tidak nutup mata kaki. Yang ketiga, saya agak laju sedikit ya, karena masih banyak nih, biar cepat. Yang ketiga, bapak-bapak dilarang memakai pakaian yang berjahit yang bergabung. Contohnya nih baju saya berjahit, ini bergabung, pakai kancing bergabung, celana dalam berjahit bergabung. Ini ngapa pula ini boleh nih Pak Ustaz? Kan berjahit, iya berjahit, tapi kan tak bergabung. Nih berjahit tak bergabung. Tapi andaikan ini saya jahit bergabung, haram tak boleh. Kain sarung saya, kain sarung ini kan bergabung. Tapi andaikan sebelah dua, saya pakai boleh. Jadi kita nih Pak, tawaf nanti umroh, ndak harus pakai warna putih. Warna putih ini sunnah, ndak wajib, sunnah, disunahkan warna putih. Tapi andai kan Bapak mau pakai warna lain, warna merah, kuning, hijau, mentang-mentang dia anggota Polantas, umrohnya pakai merah, kuning, hijau, ya. Atau mentang-mentang pengusaha kain batik pakai warna batik, ndak apa-apa, sah. Cuma dilihat lah kena mata sedunia tuh, langsung viral dia kalau begitu ya. Nah, jadi ini sunnah, sunnah warna putih. Ngapa? Biar pengingat kita Pak, nanti kita mati pun pakai warna ini. Itu 3 ya larangan Bapak. Ibu, khusus ibu ada 2. Yang pertama dilarang nutup muka. Pakai cadar tak boleh, pakai masker mohon maaf. Nah, kalau sekarang masih boleh. Larangannya kapan berlaku? Ketika kita mulai ngucap niat. Sebelum ngucap niat, ada di Madinah kita 5 hari tak ada apa-apa tuh. Mulai ngucap niat berlaku 2 larangan. Ibu dilarang nutup muka, baik pakai cadar atau pakai masker tidak boleh. Yang pertama. Yang kedua, ibu dilarang nutup telapak tangan. Jadi andaikan ibu pakai sarung tangan untuk nori getah tuh, itu tak boleh. Tapi kalau pakai sarung tangan yang biasa sholat, kan biasa kalau kita ada sarung tangan ada kayak cincin-cincin itu masuk kan, nah itu boleh. Ngapa punggung itu tutup, telapak ada, itu beli Bu ya. Ah ibu boleh dibeli nanti, kan ada jual. Enggak tahu dari kantor biasa dapat tuh. Ya kalau dulu ya, sekarang enggak beli lah, mula paling 10.000 kayak tuh. Hal penting untuk tadi bapak-bapak kan aurat bapak-bapak yang wajib ditutup. Di atas pusar, di bawah lutut. Bukan cuma dalam sholat, sehari-hari Pak, sehari-hari sama Pak. Bapak main bola, bagus. Nabi Muhammad olahraga. Tapi jangan pula kita gara-gara olahraga main bola, kita pakai celana pendek, dapat paha, haram tuh. Ujung-ujung bukan dapat sehat, dapat penyakit. Makanya banyak orang sekarang dia olahraga. Tapi banyak gak sakit, mati gak mendadak. Kenapa? Bisa jadi karena kualat dia, kenapa? Karena nampak aurat. Nggak bisa kita main bola pakai kain. Saya di pondok Pak, dulu saya mondok Dalwa dengan Buya Yahya, itu kawan saya, kakak kelas kawan main bola. Main di pondok main bola pakai ini, pakai kain. Enak kalau jadi kiper, tinggal ngangkang tak gol, melekat dia. Ibu-ibu juga diperhatikan Bu, kerudung Bu, hati-hati Bu ya. Nanti ibu tuh kan umroh tuh kan, tawaf,
Hati-hati jangan sampai nampak rambut sebuti. Bukan cuma pada waktu tawaf saja, Bu. Ibu sekarang nih. Nampak rambut sebuti tidak boleh, itu haram, aurat. Rambut sebuti perempuan tidak boleh terlihat, apalagi banyak. Makanya ibu biar lebih aman, nanti pakai kerudung, pakai dalaman. Ada yang pakai dalaman tuh. Kalau tidak punya dalaman, minjam celana dalam suami, pakai itu, Bu ya. Pakai yang penting aman lah pokoknya. Baik, setelah kita udah tahu larangan untuk laki-laki perempuan, yang ketiga, bagian ketiga, larangan untuk umum berlaku semua laki-laki perempuan. Apa di antaranya? Dilarang pakai wangi-wangian. Apa yang wangi, Pak? Sabun, odol, sampo, termasuk fresh care itu wangi. Apa yang wangi tidak boleh haram. Yang kedua, dilarang meminyaki rambut kita nih. Baik minyak rambut yang wangi atau tak wangi. Lavender, bris, orang aring, atau minyak rambut yang bau pun. Minyak jeli bekas jelat asli itu, bekas gorengan ikan asin kita pakai. Tak boleh tak? Tidak boleh buang bulu-bulu. Kadang-kadang mohon maaf, ibu-ibu biasa bergaruk nih. Ibu pakai jilbab, bergaruk. Sekali ibu lepas dalam kamar, ngikut rambut dua putih, kena. Bapak-bapak mama tak lupa cabut bulu hidung. Acim kata dia. Pokok bulu-bulu tak boleh dibuang. Terus apalagi tidak boleh kacau hewan-hewan. Tidak boleh potong kuku. Tidak boleh kacau tumbuh-tumbuhan. Tidak boleh juga menikahkan orang. Saya biasa menikahkan orang. Ada saya posting di TikTok tuh sekitar 3 malam lalu. Orang dari Aceh minta akadkan nikah di rumah saya. Tidak boleh menikahkan orang. Apa? Menikah seorang. Dipantau nggak bini? Ibu ya? Istri cukup satu ya. Berapa, Bu? Istri cukup satu. Satu di Mekah, satu di Madinah, satu di Singkawang, satu di Ketapang. Sebanyak-banyak satu ya. Saya pernah nanya ke istri saya, Bu. Sehari ini. Saya mau nanya. Coba-coba nanya nih. Sehari ini. Bolehkah aku kawin lagi? Coba-coba nanya, Bu. Ketika saya nanya dia tak marah. Sehari ini bolehkah aku kawin lagi? Senyum ya dia. Coba tangan begini. Udahlah ngeri Pak. Udahlah istri saya banyak satu ya Pak istri Pak. Bukan apa kalau banyak bini itu apa ini apa itu banyak bini banyak kutu gitu ya. Jadi itu larangannya. Tidak boleh kacau hewan-hewan dan tidak boleh tadi terakhir tidak boleh menikahkan orang atau menikah seorang. Setelah kita tahu larangan-larangan, andaikan kita melanggar, andaikan sengaja atau tak sengaja. Kalau sengaja dosa. Tak sengaja tak ada dosa. Tapi denda tetap kena. Sengaja atau tak sengaja denda tetap jalan. Cuma beda antara dosa tak dosa. Kayak kita salah orang, kita pergi polisi. Orang maafkan. Ya aku maafkan. Maaf. Hukum jalan. Mudah gitu lah deh. Jadi bapak ibu ada melanggar. Bapak ibu ada melanggar, tak sengaja atau sengaja, tetap kena denda. Contoh, bapak ibu mamanya bergaru begini, rambut kena ngikut sebuti. Atau lupa, kebanyakan ibu ini, ketika kita perjalanan 6 jam. Pak, paham tak bahasa saya raju ngomong nih? Paham ya? Ketika kita perjalanan 6 jam dari Madinah ke hotel kita Mekah tuh, kadang-kadang kita sampai di kamar kan, udah asam mulut. Kita kan biasa gosok gigi kan. Kita lupa mulut asam. Nanti bayangkan, dari habis zuhur, jam 2 siang, kita baru nyampe di hotel, sekitar jam 9 malam. Perjalanannya 5 jam. Cuma nanti kita ketika perjalanan dapat 2 jam setengah dari hotel kita Madinah, kita stop loh di rest area. Istirahat loh, ada rest area. Di situ banyak jual-jual tuh, nasi Arab, bakso, makan gak sepuasnya, Bayar seorang lah. Cuma ingat-ingat gak Pak? Kadang-kadang jamaah nih saya kan duduk di luar nunggu jamaah di depan bis tuh kan duduk saya lihat dari rumah makan kaca tuh nyaman jamaah makan bakso makan lupa kan Pak Ustadz. Lihat gak Pak Ustadz tuh tanya pura-pura ya mau Pak Ustadz gitu Pak. Tak ada gurau kayak. Saya ini kalau ceramah begitu ya juga gurau. Mungkin ada dari Kuala 2 ada enggak? Dekat-dekat Kuala 2. Malam ini saya ceramah di Kuala 2 di Gang Selat Madura malam ini. Ya, mungkin ada besok segedong. Baik. Tadi jadi ketika kita melanggar kita pakai wangi-wangian, sikat gigi, pakai odol. Sikat gigi boleh Pak, tapi pakai odol tak boleh. Mandi boleh mandi tidak ada larangan. Tapi pakai sabun, pakai sampo tak boleh. Karena wangi, mandinya boleh ya. Gosok giginya boleh, tapi tak pakai odol. Kalau kita melanggar Pak Ustaz, gimana? Hukumannya ada 3. Boleh milih antara 3. Yang pertama sembelih kambing 4 juta, mahal. Yang kedua boleh milih nih. Puasa 3 hari di sana. Kayak tak kuat lah. Kau lah banyak kegiatan. Ya kalau di sini kita puasa kan. Puasa sunnah nanti sunnah nih Bu. Tanggal 10 Muharram puasa hari Kamis. Puasa juga bersedekah anak yatim. Kalau bapak-bapak nak cari anak yatim di pesantren saya banyak.
Pesantren saya ada jumlah anak yatim semua 47 orang. Atau pesantren keponakan saya ini punya pesantren juga. Ini anak kakak saya nomor 1 punya pondok pesantren di Siantan Al Husna. Ada juga kakak saya nomor 2 ikut umroh dengan kita ini, cuma beliau tidak ikut. Punya pesantren juga kakak saya nomor 2 di pesantren namanya Darul Falah Paregado. Adik bungsu saya juga punya pesantren Baitul Mubarak ada di Paresaran Kalimas. Saya megang pesantren yang di Al Jihad di belakang Pasar Dahlia Kota 3 itu. Abang mau bersedekah tinggal pilih ya, kalau payah cari anak yatim atau payah repot Ustaz, saya mau numbang untuk anak yatim. Dianjurkan Pak tanggal 10 Muharram nih. Karena kalau kita bersedekah ke anak yatim, apalagi kita sampai megang, ada dalam kitab megang rambut anak yatim, oleh Allah diampuni dosa kita sebanyak rambut anak yatim tersebut. Nah, kalau nggak sempat ke pondok Pak Ustaz, saya mau transfer. Nanti saya videokan, saya bagikan, nih untuk bukti bahwa kita udah bagikan ke anak yatim ya. Nah, sunnah puasa nanti ada di Pontianak. Kalau Pontianak kita puasa nak. Apalagi pas tengah hari libur mau kita izin puasa pagi tidur, zuhur bangun sholat habis zuhur tidur, asar bangun sholat habis asar tidur, maghrib buka puasa. Tak terasa. Cuma kalau kita di sana, jadi boleh milih kan. Pertama sembelih kambing, kedua apa tadi? Kedua puasa 3 hari di sana mungkin tak kuat lah ya. Kalau kuat tak apa-apa. Yang ketiga, yang banyak milih nih yang ketiga nih. Yang ketiga, apa yang ketiga hukumannya? Beri makan fakir miskin 6 orang, lengkap dengan lauk. Paling sedikit tuh kalau sana 1 orang 24 riyal, 1.000. Berarti total kalau 6 orang 600.000. Tapi jangan sampai kita melanggar. Sayanglah 600.000 dapat 20 kilo tuh korma kan. Nah, cuma andai kan bapak melanggar, jangan diam. Bapak mau melanggar, bapak lupa pakai tisu mitu yang wangi, bapak diam. Pak Ustadz pun tak tahu. Iya, saya tak tahu, Allah tahu. Saya pun tak ada untung, tak ada rugi. Gak bapak melanggar, apa untungnya saya? Tak ada rugi saya, tak ada untung saya. Cuma hati-hati, bapak kalau melanggar sampai tak ada bayar denda tadi, bapak mati terus dosanya kalian. Makanya jangan sampai melanggar. Tapi hati-hati jaga, gak sombong yang sosok. Pak Ustadz, saya S3. Hal-hal gini tak mungkin saya melanggar Pak Ustadz. Tenang, saya bisa jaga. Saya orang disiplin. Saya yang hampir tiap bulan ke Mekah dari 2008 kena. 2 kali saya kena tuh Pak. Ya, jadi jangan sombong ya, jangan sombong. Baik, setelah kita udah tahu larangan dan denda-denda, baru kita mulai ngucap niat dalam bis. Ya. Yuk kita ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahramtu biha fardhan lillahi ta'ala. Niat saya umrah dan ihram dengannya fardu karena Allah Ta'ala. Yuk sama-sama kita baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Ini namanya talbiyah. Bapak Ibu kalau ndak hafal, buka di YouTube, dengarkan berulang-ulang biar kita hafal. Ya, biar dengarkan ya berulang-ulang. Di YouTube biar hafal. Namanya talbiyah. Talbiyah itu apa? Talbiyah itu memenuhi panggilan Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Artinya kalau bahasa Pontianak, ya Allah, saya memenuhi panggilanmu. Saya datang ya Allah. Gitu ya. Kalau arti bahasa Pontianak gitu. Lalu kita melanjutkan perjalanan kita dari Masjid bin Ali yang tadi kita ucap niat. Nanti dapat 2,5 jam kita istirahat di rest area, kurang lebih 1 jam. Lanjut kita perjalanan dari rest area ke hotel kita. Kurang lebih jam 9 malam biasa kita capek di hotel. Di hotel nanti, selama di hotel hati-hati jangan sampai berangkat. Di bis pun begitu ya. Kita akan bagi kunci, makan malam, istirahat 1 jam. Setelah itu kita turun. Kalau kata saya, biasa saya ngomongkan di grup, saya beritahu di kamar-kamar, jam 11 malam ngumpul di lobi, ya. Tolong usahakan Bapak Ibu sebelum jam 11 malam udah ada. Jangan nak lelet-lelet, ngapa pula? Kalau kita tambah lama nanti tambah banyak pelanggaran. Dan kita udah risih deh Pak, belum mandi dari tadi kan. Dari sebelum duhur kita belum mandi, belum gosok gigi. Apalagi Bapak musim panas, pakai baju gini tebal Pak, ini kayak andok. Terasa panas. Makanya kalau kata saya kumpul jam 11, sebelum jam 11, ayo mohon kekompakannya. Ya, mbak basi lah kalau udah tahu turun jam 11 ke WC, jangan pula jam 11 kurang 5 menit, jam setengah 11 udah ke WC gitu ya. Pakai satu kamar kan isinya 4 orang ya, laki-laki 4, perempuan 4 isinya tuh. Terus nanti kita bisa bilang jam 11 turun ke lobi dalam keadaan berwudu. Wudunya kalau wudhu kita di Pontianak nih, kita ini semua orang Pontianak, orang Indonesia madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i itu kalau nyentuh perempuan yang bukan mahram batal wudhu. Bapak nyentuh istri batal Pak.
Caranya bagaimana biar tak batal? Caranya kita untuk sementara sekarang kita ikut wuduknya madhab Maliki. Madhab Malik ada dua cara wuduk beliau. Ya, caranya pertama harus digosok. Anggota wuduk harus digosok begini nih. Nah gini. Nggak sakit kuat, gosok gini. Kalau tangan begini tangan. Ini keran begini, digosok. Kalau mazhab kita Syafi'i, kita orang Indonesia, tahu saya digosok gini ya, sah. Mohon maaf saya pakai kaki ya, air keran, kaki kita begini ya, tahu saya sentuh. Yang penting basah semua, sah. Mazhab kita Syafi'i Ramutiana. Tapi kalau mazhab Maliki tidak boleh, harus digosok semua. Gosok, nggak usah kuat-kuat, yang penting gosok-gosok gini ya. Itu syarat pertama. Wuduknya cara pertama harus digosok. Syarat kedua, rambut harus basah semua. Kalau mazhab Syafi'i kita orang Pontianak ini orang Indonesia cukup jumput-jumputnya ambil air petuk-petuk ayam biar begini sah. Kalau mazhab Maliki tidak boleh, wajib basah semua. Caranya bagaimana? Kita basahkan dua tangan kita, ini keran kita basahkan, udah basah kita simpan sini, kita tarik ke belakang, balikkan ke depan, hitung satu, basahkan lagi, tarik belakang, tarik ke depan, hitung dua, basahkan lagi, tarik belakang, tarik ke depan, belakangkan lagi biar rapi, hitung tiga. Setelah kita berwudu mengikuti mazhab Maliki, maka kita nyentuh perempuan yang bukan mahram kada batal. Termasuk bapak nanti Pak Ustaz, saya tuh pingin umroh bergandengan dengan istri saya Pak Ustaz, nak megang tangan dia, biar sensasinya tuh kayak saya pernah umroh dengan Sahri ini, temu dengan istri saya, emang beda. Ini ada yang umroh dengan pasangan kan, ada ya. Ada Masya Allah kawan saya nih. Cuma ada juga umroh seorang, istri tak ikut. Mudah-mudahan oleh Allah beri rezeki nanti istri bisa ikut ya. Nah, saya ingin Pak Ustadz sambil megang istri itu Pak Ustadz, boleh dan tidak batal. Karena kita wudhunya udah pindah ke mazhab Maliki. Tapi nanti balik Indonesia tak boleh lagi. Kita balik ke mazhab kita Syafi'i. Baik, setelah kita ngumpul di lobi jam 11 malam, kita akan lanjut turun dari hotel pergi ke Ka'bah. Untuk apa Ka'bah? Kita untuk tawaf sa'i. Biar kita cepat-cepat balik halal. Selama kita belum tawaf sa'i, maka kita selalu haram sampai mati. Nyampe di Ka'bah, ini Ka'bah Bapak Ibu. Ah, ini Ka'bah nih. Ini namanya rukun. Rukun ini pojok, tiang, sisi. Ini 4 rukun, 1, 2, 3, 4 pojok. Jadi bahasa Arabnya rukun. Ini namanya rukun Hajar Aswad. Kenapa disebut rukun Hajar Aswad? Karena di sini ada Hajar Aswad. Ini disebut rukun Iraki. Kenapa disebut rukun Iraki? Karena orang Irak sholatnya ngadap sini. Ini negara Irak. Mereka sholat ngadap ini. Ini rukun Syami, negara Syam. Zaman dulu disebut negara Syam, sekarang disebut negara Suriah. Orang Syam, Suriah sholatnya gini. Negara Syam. Ini disebut di sini. Ini rukun Yamani. Berarti negara apa tuh? Yaman. Orang sekarang di media sosial ada benci-benci negara Yaman, dihina-hina negara Yaman. Negara Yaman tuh Pak dapat doa Nabi. Nabi sampai berdoa, Allahumma barik fi Yamanina. Ya Allah berkahi Yaman. Nabi berdoa. Saking mulianya negara Yaman sampai disematkan, sampai dilekatkan nama di sini, rukun Yamani. Saking mulianya. Kalau Yaman tak mulia, tak mungkin disimpan sini nama nih. Betul kan? Kalau bapak benci ke negara Yaman, benci ke orang Yaman. Pokok saya umroh, saya benci negara Yaman. Saya umroh tak mau lewat negara Yaman. Saya umroh gini, mutar di balik gini, tak mau melewati dia begini, tidak sah. Wajib melewati. Ini rukun Yamani. Orang Yaman sholat di sini. Termasuk kita orang Indonesia. Ini kiblat Pak. Kiblatnya yang begini. Andaikan bapak ibu pakai pesawat, bujur, tak usah belok-belok. Bujur, pertama nyampe negara Yaman. Sampai ke Yaman, bujur lagi nyampe ke Ka'bah. Jadi ini orang negara Yaman sholatnya ngadap ini, kita di belakang negara Yaman. Orang Indonesia, maka disebut rukun Yamani. Maka jangan heran, di Indonesia ini banyak orang-orang Yaman yang ada di Indonesia, mereka hijrah. Memang ada hubungan kayak gitu nih. Satu kata orang tuh satu Ka'bah, satu kiblat gitu ya. Kayak di Pontianak contoh keturunan Yaman para Habib-Habib. Kayak contoh lah pembuka kota kita Pontianak siapa lah? Batu Layang, Sultan siapa nama tuh? Sultan Syarif Abdurrahman Al-Gadri, itu keturunan Nabi Muhammad dari daerah negara Yaman. Baik, setelah itu udah kita tahu, kita akan mulailah tawaf ya. Kita mulai dari sini. Anggap saya pakai baju ihram ya, anggap dipakai baju ihram. Kita dimulai hitungan. Halo. Saya pakai inilah. Karena kena bunyi sini. Dimulai kita hitungannya dimulai ketika bahu kiri kita sejajar dengan Hajar Aswad. Ini bahu kiri sejajar. Di pojok sana, di dinding masjid. Ini di Ka'bah, ini halaman di Bapak Ibu. Enggak ada atap, Di pinggiran baru dinding Ka'bah ada atapnya. Jadi kalau kita udah sejajar bahu kiri kita dengan Hajar Aswad, di bahu kanan kita di pojok sana, di dinding Ka'bah ada lampu warna hijau.
Maksudnya apa Abu Hurairah? Maksudnya kalau bahu kiri kita sudah sejajar dengan Hajar Aswad, bahu kanan kita sudah sejajar dengan Abu Hurairah, di situ dimulai hitungannya. Udah sejajar, langsung kita takbir, angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim, cium, cium. Bismillahirrahmanirrahim, cium. Tangan gini, ini apa? Sambil digini kan. Bismillahirrahmanirrahim, cium. Bismillahirrahmanirrahim, cium. Bismillahirrahmanirrahim, cium. 3 kali. Ciumnya tak usah bunyi. Kalau bunyi itu namanya kisbah. Kisbah dari. Ciumnya tak usah bunyi. Bapak yang di belakang kita kan berombongan nih Pak. Barisan kita ini panjang. Saya kalau buat rombongan biar tak kepecah. Jadi mohon kekompakannya bapak-bapak ya. Biasa bapak-bapak tuh di depan 4 orang, kanan kiri bapak-bapak, belakang bapak-bapak, ibu-ibu dikepung di tengah. Jadi nanti ada samping kayak kereta api begini. Orang mau nyebrang, mau nerobos, jangan teriak. Bukan kita jahat ke orang, kada. Kalau sampai kita berek, terlepas habis bubar. Kalau bubar banyak yang nangis ibu-ibu. Jadi caranya jangan berek. Kenapa? Jalan kan banyak. Aku lah jalan aku tunggu kita. Kalau disabar, rombongan kita lepas, nggak bisa lewat belakang kita jalan. Nah, jadi ketika siapa yang udah nyampe segini sejajar dengan Hajar Aswad, dia mulai angkat tangan. Takbir 3 kali. Yang di belakang jangan dulu. Apa? Belum disejajar. Tunggu lah belakang udah berjalan. Sejajar baru angkat Bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Ya, dah mulai kita jalan. Baca dulu. Saya suara sini kecil-kecil saya nyaring, pelengking. Sampai kadang-kadang polisi di dekat Ka'bah. Kata dia. Kecil kan gitu. Dia tak tahu gitu kata dia. Kau nih kecil tapi suaraku nyaring gitu. Jadi bapak ibu tinggal ngikut saya ya. Biasa-biasa. Subhanallah. Nanti bapak Subhanallah. Berkali saya tinggal ngikut ya. Terus kita jalan sambil berjalan gini. Jalan. Nyampe di rukun apa tadi namanya? Yamani. Kita ngangkat tangan lagi sekali takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Ulama katakan boleh cium, boleh tidak, bebas. 1 kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bismillahirrahmanirrahim, cium boleh. Baca antara rukun Yamani Hajar Aswad, baca doa sabu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nyampe di rukun Hajar Aswad dihitung 1 putaran. Takbir lagi 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim, cium. Bismillahirrahmanirrahim, cium. Bismillahirrahmanirrahim, cium. Jalan lagi. Jalan. Nyampe di rukun apa lagi? Yamani, takbir berapa kali? 1. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dihitung 2. Takbir lagi 3. Nanti kita praktik di asrama haji. Bismillahirrahmanirrahim, cium. Bismillahirrahmanirrahim, cium. Bismillahirrahmanirrahim, cium. Jalan. Jalan sambil baca doa. Nanti tinggal ikut ya. Sampai rukun Yamani takbir sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu baca doa sabun zakat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dihitung berapa nih? 3. Anggap 6. Anggap 6. Jangan pula bodoh-bodoh kan kita bukan kakak. Anggap 6. Tapi jangan pula nanti bapak ibu nyampe di sana baru dapat 1 putaran bapak ibu bilang, "Pak Ustaz anggap 6." Jangan. Sini tak apa-apa. Anggap 6 ya, anggap ya. Takbir lo. Bismillahirrahmanirrahim, cium. Bismillahirrahmanirrahim, cium. Bismillahirrahmanirrahim, cium. Jalan. Jalan. Nyampe dulu dia mana takbir sekali. Bismillahirrahmanirrahim, cium. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dah, pas 7. Selesai 7, tutup dengan takbir lagi 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim, cium. Bismillahirrahmanirrahim, cium. Bismillahirrahmanirrahim, cium. Lalu setelah itu kita ngumpul di sini. Di sini. Ya, duduk dulu. Ngumpul di sini. Ini Ka'bah. Ini Ka'bah. Selesaikan di sini tadi 7. Ya. Halo. Nanti kita ngumpul di sini untuk melakukan salat sunat tawaf di belakang makam Ibrahim. Pernah tahu enggak makam Ibrahim? Bukan makam itu kuburan, bukan. Makam Ibrahim itu maksud bekas telapak kaki Nabi Ibrahim. Pernah enggak Bapak Ibu lihat dekat Ka'bah ada kayak sangkar emas? Itulah dia. Kalau Bapak Ibu ngintip, itu ada 2 telapak kaki bekas. Itu bukan emas-emas, itu asli emas Bu, asli emas. Jangan dicongkel-congkel Bu ya. Sedang nggak Ibu kalau lihat emas Bu ya, maaf Bu ya. Ibu-ibu mentang-mentang punya gelang emas 10. Lengan kanan dipakai 5, lengan kiri 5. Kalau ada acara baca serakal dia akan, "Ya Nabi salam," kata dia. Ya. Jadi kita berkumpul di belakang makam Ibrahim. Untuk apa? Untuk melakukan sholat sunnah setelah tawaf. Niatnya, usolli sunnat tawaf rakaataini lillahi ta'ala. Nanti sebimbing. Pakai bahasa Mutiara. Niat saya sholat sunnah tawaf 2 rakaat karena Allah. Di situ kita sholat sunnah, ya 2 rakaat. Surahnya bebas, pendek-pendek ya. Udah itu kita berdoa kepada Allah. Nanti juga saya pimpin doa.
Di situ juga nangis Bapak. Usahakan. Di mana tempat usahakan. Banyak kan air mata. Biar ada nanti bukti saksi dari depan Allah. Di situ ya. Sujud syukur juga. Disunahkan sujud syukur. Sujud syukur nanti saya jelaskan. Insya Allah pertemuan ketiga nanti ada sujud syukur. Karena semuanya ngumpul. Ini kan cuma separuh ya nih. Sujud syukur. Setelah kita doa situ, saya beri waktu foto-foto. Foto bareng juga foto dengan pasangan. Ada waktunya. Foto bapak dengan pasangan, kawan sekamar. Setelah itu baru kita minum air zam-zam. Ini makam Ibrahim. Di jalan sikit ini kita sini minum air zam-zam. Minum air zam-zam. Kata Nabi, ma'u zam-zam 5 syuribalah. Air zam-zam tergantung niat kita. Jadi Bapak Ibu minum air zam-zam niat dalam hati. Ya Allah, dengan bukan kita minta ke air zam-zam, tak, mintanya tetap kepada Allah. Yang salah di kita begini, air zam-zam sehatkanlah aku, salah. Ka'bah sehatkanlah aku, salah. Mintanya tetap kepada Allah. Ya Allah, dengan kemuliaan air zam-zam, dengan kemuliaan Ka'bah, mintanya ya Allah, minta pada Allah dengan kemuliaan air zam-zam, angkat semua penyakit yang ada di badan saya. Jadikan anak saya anak soleh. Minta apa ya? Ya Allah, saya punya tanah di Teluk Kedai tak ada laku-laku. Cepatkan laku ya Allah. Ya Allah, kata ibu-ibu, saya punya suami sikit-sikit marah, emosi, nempeleng. Jadikan suami yang lembut. Bapak tak mau kalah berdoa samping bini. Ya Allah, saya punya bini cerewet. Doa, baru kita minum. Cara minumnya begini Pak. Cara minumnya baca doa. Nanti saja bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan wasi'an thayyiban. Atau kalau udah hafal baca bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim, minum. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, minum. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, minum. Alhamdulillah. Kalau masih ada sisa, jangan jadikan 4, jadikan 5. Minum lo keempat sedikit, 5. Jadikan ganjil. Habiskan 3, 5 karena Allah suka bilangan ganjil. Kalau minum air biasa, air putih itu air kuat, itu sunnahnya duduk. Kalau berdiri makruh. Tapi kalau air zam-zam boleh duduk, boleh berdiri, sama-sama. Nabi pernah minum berdiri. Jadi tidak apa-apa, nak minum berdiri silakan. Terus setelah kita minum air zam-zam, kita akan melakukan proses terakhir yaitu sa'i. Apa tuh sa'i? Sa'i itu lari-lari kecil. Di sini kayak gini lah di tempat sa'i ini, mirip nih. Ini anggap ini lokasi sa'i. Bentuknya segi panjang. Kayak O tapi panjang. Mirip inilah jalan ini. Jadi di sini, maaf, lokasi sini ini Ka'bah, ini makam Ibrahim, ini tempat sa'i. Anggap sepindah sini ya tempat sa'i, sepindah sini. Biar lebih enak. Jadi nanti ketika kita udah nyampe tempat sa'i, kita di sini ngumpul di pojok sini ngadap Ka'bah. Kan lokasi di sana, ngadap Ka'bah. Baca doa, ikut saya ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Ibu tinggal ikut. Setelah baca doa, baru kita mulai berjalan begini. Jadi bentuknya ini jalannya ada 2 arah. Ada ngarah ke sini, ada ngarah ke sini. Bentuknya mirip ini nih. O panjang ini, segi panjang nih. Kita jalan ke sini, lalu kita mulai berjalan. Bapak Ibu tinggal ikut ya doa. Allahu Akbar kabira, tinggal ikut jalan. Kita jalan dapat 50 meter. Di atas dek ada lampu warna hijau. Panjangnya sekitar 30 meter. Apa maksud lampu hijau? Itu kita dianjurkan bapak-bapak lari, laju. Ibu-ibu tak usah lari, sunnahnya diam. Cuma kalau bapak-bapak lari, ibu ketinggalan. Jadi gimana biar kita tetap tepat sunnah? Bapak seakan-akan lari di tempat ya, ngimbangkan. Ngapa ibu tak boleh lari? Karena kalau lari berbahaya, bisa bergoncang dunia, bisa meluncat-luncat. Paham tak maksud dia? Makanya dianjurkan perempuan jangan lari, berjalan biasa. Bapak ngimbangkan sambil baca. Angka kurang lebih 30 meter tuh. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahul azizul akram. Nanti saya pelan. Bapak Ibu tinggal ikut. Rabbighfir warham tinggal ikut. Setelah sekitar 30 meter, lepas lampu hijau, jalan biasa. Nyampe di sini dihitung 1. Ya, dihitung 1 kali kan 7 kali putaran. Kalau jarak kita tawaf tuh Pak, semuanya. Kalau kita tawafnya mepet dekat-dekat Ka'bah itu 1,5 kilo. Tapi kalau kita agak jauh dari Ka'bah bisa 3 kilo jaraknya. Tapi kalau sa'i per ini 500 meter kali 7 berarti 3,5 kilo. Jadi totalnya tawaf dengan sa'i kita antara 6 sampai 7 kilometer. Kita jalan sampai di sini dihitung 1. Lalu kita belok ini. Ngarah ke sini. Ketika belok sini, nyampe di sini, kita ngadap Ka'bah. Takbir lagi. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Jalan agak jauh nih. Sekitar 340 meter. Ketemu dengan lampu hijau. Kalau di sini sekitar 40 meter ya. Kalau dari sini sekitar 340. Lampu hijaunya sama.
Cuma bedanya yang satu di sebelah sini, satu di sebelah sini, tapi posisinya sama. Nah, di atas dek, nyampe di lampu hijau sini, kita lari lagi. Baca doa tadi, Rabbil. Lepas dari lampu hijau nyampe di sini dihitung 2. Ngadap Ka'bah lagi, takbir lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Belok gini, jalan. Nyampe di 50 meter ada lampu hijau tadi, lari lagi. Lepas dari lampu hijau jalan biasa, nyampe sini dihitung berapa? 3. Udah 3. Belok, ngadap Ka'bah lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Lari lagi, jalan lagi. Sekitar 350 meter ketemu lampu hijau tadi. Lari-lari, lepas sampai sini dihitung berapa? 4. Ngadap Ka'bah, takbir lagi. Belok, anggap 6 ya. Kita jalan 50 meter ada lampu hijau tadi. Lari-lari, lepas dari lampu hijau kita sampai di sini dihitung 7. Ini namanya apa ya Allah, Sofa, Bukit Sofa. Ini Bukit Marwah. Jadi 1 dimulai dari Bukit Sofa, 7 selesai di Bukit Marwah. Kan mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya 1 dimulai dari sini Bukit Sofa, 7 selesai di Bukit Marwah. Setelah selesai kita belok kanan, keluar Pak. Keluar, kita akan melakukan proses terakhir. Apa proses terakhir? Yaitu tahallul. Apa tahallul? Tahallul itu membuang rambut paling sedikit 3 helai. Kurang tak boleh. Paling sedikit 3 helai. Ya lebih tak apa. Cara gimana buang? Boleh cabut, boleh buang sendiri boleh. Jadi buangkan orang boleh. Tapi bapak yang belum tahallul, yang belum potong rambut, jangan potong rambut orang dulu. Bapak harus tahallul dulu. Jadi tahallul itu buang rambut pakai apa aja? Pakai gunting boleh, pakai silet boleh, digigit boleh, disintak boleh, pakai geraja, pakai sinso pun boleh, bebas. Pokoknya intinya buang rambut paling sedikit 3 helai. Setelah kita buang rambut, begitu pula saya potong bapak-bapak. Habis itu bapak-bapak potong ibu-ibu, tapi istrinya atau adik-beradik. Tapi ibu jangan langsung diangkat tuh aurat bu. Caranya bapak masukkan ya tangan raba-raba ya, ambil sejumput, potong, lihat, oh lebih dari 3, dah selesai. Setelah bapak ibu potong rambut tadi 3 helai paling sedikit, maka selesai proses kita balik halal lagi. Halal, larangan tadi itu pak, tak boleh punya wangi celana, udah bu, tak berlaku lagi itu. Berapa kali kita melakukan proses ini nih? 2 kali. Ini yang dinamakan umroh. Tawaf sa'i tadi itu dinamakan umroh. Ada 2 kali proses kita. Yang tadi pertama itu namanya umroh wajib untuk diri kita sendiri. Nanti yang kedua kita akan melakukan lagi. Kita ngambil niat di mana? Di Masjid Tan'im. Mengucapkan niat di situ. Di Masjid Tan'im. Prosesnya sama. Tawafnya sama, larangannya sama, sa'inya sama. Cuma pahalanya sunnah. Yang pertama umroh wajib untuk diri sendiri, yang kedua umroh sunnah. Ini boleh kita badalkan itu Pak, gantikan pahalanya untuk orang yang kita sayangi, yang udah meninggal. Oh Pak Ustaz, saya yang umroh yang kedua kan umroh sunnah, saya pahalanya untuk bapak saya boleh, tidak apa-apa. Mama kan tak dapat, kita kan dapat 2. Yang pertama wajib untuk diri seorang, yang kedua sunnah untuk bapak. Emak itu memang udah meninggal. Gimana caranya? Boleh dibadalkan, itu harganya 2 juta. Kalau travel lain tidak ada, rata-rata 2,5 juta sampai 3 juta. Ya boleh bayar ke kantor, bayar ke saya sama. Pak Ustaz untuk emak saya, jangan nak masin-masin. Nanti kita badalkan bapak kita tuh di kuburan, bapak kita cerita ke mak kita. Mak, aku nak si Wati, udah dibadalkan aku. Kau mak, belum. Kurang ajar Wati ya. Dia dengan laki bisa umur berdua. Aku udah banyak biaya dia sekolah, kuliah ke. Aku tak ada dibadal 2 juta, Pak. Dia 36 juta mampu berdua aja dengan laki. Kalau tahu gitu Wati dari bayi gue cekik Wati itu. Maka jangan masing-masing orang tua bu ya. Ingat bu, ingat. Kita tak mungkin hidup di dunia. Kita tak mungkin sukses seperti sekarang. Kita tak mungkin nyampe ke Mekah tanpa kedua orang tua kita. Jangan pelit-pelit untuk orang tua. Lebih bagus kita tak belanja kurma. Lebih bagus kita tak beli baju. Yang penting kita senangkan orang tua kita. Sejuk orang tua kita. Pak Ustadz, tak ada yang lebih murah sikit 2 juta mahal Pak Ustadz. Ada enggak pahala-pahala yang bisa agak sikit tapi bapak masih dapat? Ada. Namanya wakaf Al-Quran. Kalau bapak ibu wakaf Al-Quran di Madinah, pahalanya 1 Quran sama dengan 1000. Kalau wakaf Al-Quran di Mekah, pahalanya dengan berapa? Dengan berapa? 100.000. 1 Al-Quran harganya 60 rial. Kalau duit Indonesia 250. Boleh bayar ke kantor atau berikan saya nanti manasik selanjutnya boleh. Niatkan. Ketika wakaf Al-Quran itu niat dalam hati. Untuk orang tua, mudah-mudahan oleh Allah diampuni dosanya. Oh punya anak nakal, niatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati yang ngomong seorang. Ya Allah saya niat wakaf Al-Quran itu anak saya nakal. Ya Allah mudah-mudahan jadi yang soleh, tak ngelawan saya lagi, taat pada Allah, rajin ke masjid. Niatkan ya. Boleh. Tapi yang kalau badal umroh untuk orang yang sudah meninggal, yang masih hidup jangan pula nanti bapak umurkan bapak
Balik Pak, Bapak udah di Badal, kok ngajar kok ya, kok kira aku udah mati apa? Nah kalau wakaf Al-Quran boleh untuk yang meninggal, boleh untuk yang masih hidup. Boleh wakafkan satu-satu, anak 4, sebuti. Ya, baik, mungkin sampai di sini karena udah siap. Ada pertanyaan sebelum saya tutup, silakan. Pertanyaan bebas, silakan. Bebas, jangan malu-malu. Ayo Pak, Bapak Ibu, mulai sekarang sampai kita matilah. Ini kita anggap semua keluarga kita ya, keluarga. Senang-senang, susah-susah. Tak ada orang Sekedong, orang Ketapang, orang Sekota Baru, tak ada. Semua keluarga kita ya, saling tolong menolong, saling bantu-bantu. Ngapa pula? Karena di sana kita tak punya keluarga. Keluarga kita 45 ini lah. Kalau ada apa-apa, ya kita saling tolong menolong, saling bantu-bantu. Kalau bisa grup tuh, nanti grup muruh, jangan kita bubarkan sampai kita mati. Siapa tahu ada kecan tepi kan, ada kecan tepi, ada anak kita nak kawin, undang kawan kita gitu ya. Baik, ada pertanyaan, silakan. Silakan Kak. Baik. Nah itu pertanyaan bagus. Kan biasanya kan kita bawa baju di Pontianak kan udah di laundry, udah diberi pewangi itu kan. Kalau baju yang kita pakai wangi nih. Lalu kita ucap ya, enggak apa-apa. Tapi tak boleh dibuka. Kalau baju kita buka sebentar nak mandi, ya. Lalu kita pakai kena. Tapi selama kita tidak buka sampai tahallul tadi, enggak apa-apa, tidak kena. Paham maksudnya kayak? Contoh kerudung kita wangi nih. Kita buka karena kita ngambil sembahyang kan, ngambil wudhu, kita buka. Lalu kita pakai agak kena. Karena kita dianggap pakai wangi-wangian. Jadi caranya bagaimana? Caranya kira-kira nanti baju yang dipakai untuk umroh tadi jangan diberi molto. Ayo Bu, mohon maaf Bu, kekompakannya ibu-ibu. Ya kita kan umroh 2 kali nih. Pertama umroh wajib pakai warna putih Bu ya. Punya enggak baju putih? Biar seragaman bapak-bapak bah. Umroh yang kedua umroh sunnah bebas. Karena baju putih kan udah bau dah tuh. Ya, mohon kekompakannya. Nanti 5 hari setelah 5 hari pada hari Sabtu tuh kita nak menuju Mekah pakai warna putih ya. Kan cantik putih semua. Nanti umroh kedua baru baju bebas. Oke? Biasanya saya gitu. Biar cantik ketika nanti foto kenang-kenangan kita depan Ka'bah putih semua ya. Oke ya, setuju ya? Umroh pertama. Ya, tapi sehari-hari di Madinah bebas. Mau pakai warna apa bebas sehari-hari. Baik, ada lagi pertanyaan silakan. Belilah Kak. 2 minggu lagi masih lama ya. Belilah. Biar boleh nanti kan selanjutnya bisa dipakai ya. Kalau enggak beli minyak punya sehari ini banyak warna putih. Per 12 hari itu kayaknya murah. 1 hari 20.000 ya berarti. Baik, ada pertanyaan silakan Kak, silakan. Berangkat itu hari apa jam berapa? Insya Allah pesawat kita usah biasanya pesawat kita 6:30 sebelumnya selama setahun ke bandara jam 4:30 harus ada di bandara. Saya biasa berangkat jam 3 subuh. Sekarang insya Allah kita beli tiket sekitar jam 9 pagi. Mungkin habis sholat subuh kita udah boleh berangkat. Insya Allah. Jadi agak enak. Cuma kita nyampe ke Mekah agak malam, jam 10 malam. Yang biasa kita nyampe jam 6 malam, maghrib. Sekarang karena kita mundur, tidak apa-apa lah. Daripada berangkat ke bandara sebelum subuh, terasa banget sebelum subuh. Apalagi kita berkemas sampai jam 12 malam kan, tidur sebentar berangkat. Ya, insya Allah kita habis sholat subuh baru berangkat OTW ke bandara. Baik, ada lagi pertanyaan? Baik, kalau tidak ada kan udah siang ya. Saya pun ada acara gini. Sampai di sini. Kalau tidak paham, lihat di nomor saya. Biasa saya posting tuh, ada ceramah saya posting tuh. Ya Ustadz Sarukan itu nomor saya. Silakan japri. Tanya ya, Pak Ustadz saya tak paham ini. Boleh WA ya lah. Karena saya nih saya udah kayak kita di keluarga semula ya. Saya nih Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu saya lihat Pak Ustadz ada. Bapak Ibu mulai hari ini, walaupun saya punya pondok kiai, saya penceramah, jangan lihat. Saya lihat sebagai pembantu Bapak Ibu, anak buah. Jadi Bapak Ibu jangan segan-segan nak nyuruh saya, nak marahkan saya, tidak apa-apa. Ya, jadi saya ini anak buah Bapak Ibu. Saya bisa berangkat karena Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tak berangkat, saya tak saya berangkat. Tiap bulan saya berangkat. Mana sih mampu tiap bulan 3-6 juta saya berangkat? Nah, alhamdulillah gara-gara Bapak Ibu berangkat, saya pun bisa gak berangkat. Makanya saya anak buah Bapak Ibu ya. Jangan lihat Pak Ustadz, jangan simpan Pak Ustadz. Nanti saya gantungkan Pak Ustadz saya di Bandara Spadio. Terbang Mekah, saya bukan Pak Ustadz, kuli, tukang pikul koper. Tapi nyampe Bandara nanti balik,
di Bandara Supadio saya ambil lagi Pak Ustaz, saya tak kenal lagi dengan Bapak Ibu. Dulu ya. Baik, sampai di sini. Mudah-mudahan semua sehat, panjang umur, jaga kesehatan ya. Jangan makan sembarangan kalau apalagi udah berangkat. Mohon maaf apabila kata-kata saya selama ini ada nyinggung perasaan Bapak Ibu. Mohon maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi hari Sabtu yang akan datang. Jangan lupa langsung ke asrama haji sebelum jam 6. Jam 6 paling lambat udah di